Mas sebenarnya kami lihat mau tanya tentang batik sini. Nama showroom batiknya apa? Nama showroomnya Nardo Batik. Kalau Nardo itu sebetulnya orang tua saya, untuk ingat orang tua saya karena saya ditinggal orang tua dari kelas 3 SD, jadi saya memakai nama itu bukan nama saya, sering manggil saya Pak Nardo, padahal itu orang tua saya, terus saya berdiri. Berdirinya showroom ini dari tahun berapa? Berdirinya sekitar tahun 8 mulai batiknya itu sekitar tahun 86, 87 kita mulai belajar, terus jalan-jalan mulai berdiri ya sekitar tahun 90-an. Kira-kira udah berapa tahun? Sekitar kalau 90 sampai sekarang berapa tahun itu? Oh. Ya, itu yang sulit itu. Ya itu. Pokoknya tahun kita 90 ya. Karyawan di sini jumlahnya berapa? Dulu itu sebetulnya di sini sekitar bisa 60 bahkan lebih. Sekarang mungkin sekitar 25, 30 karyawan. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau batik yang di dalam itu yang tadi yang batik itu yang kerja, yang gambar, tadi yang nggak masuk. Terus kalau keluar itu dibawa keluar. Nah, jadi bawa ke rumah kan. Kalau pembatik sini kan disambi ya. Disambi sambil ngurusin anaknya, ngurusin suaminya, terus sambil batik. Nah di rumah itu ada jadi bawa sini nggak bayar. Golongan sekarang ini. Ada nggak sih Pak motif khusus dari suami? Motif khusus kita nggak pernah bikin motif yang sangat khusus ya, karena kita kan satu memang tidak akan pernah mengambil hak cipta. Misalkan kita punya ini hak cipta saya, kerugiannya kalau hak cipta itu bikin cuma satu aja, terus itu aja, itu lakunya juga mana susah, kurang jenuh. Jadi kita variatif, jadi khusus enggak, tapi banyak tulis dan ciri khas. Kalau masalah ciri khas itu ciri khasnya jarum, jarum istilahnya ya, jarum kita kombinasikan dengan seluruh Indonesia. Misalkan Jawa kombinasi Kalimantan, Jawa kombinasi Rian Jaya, bisa jadi pokoknya semuanya komplit. Kita ngambilnya kan tidak batik, kita sudah batik modern ya, kita nggak batik dulu klasik, kita sudah banyakkan batik modern. Jadi untuk anak-anak muda, untuk cewek-cewek yang masih kecil pun senang pakai batik, padahal itu batik. Kalau dulu kan nggak mau ya, semuanya batik identik dengan resmi. Ya, untuk orang Prabowo, kalau Subang, itu kan Jawa. Tapi sekarang ya, atau warna-warni perlu ngejreng-ngejreng, motif juga kreasi kita, inovasi kita. Biasanya pemasarannya itu gimana? Itu kalau yang saya sendiri seperti batik keris itu udah lama, Margaria, terus batik Semar, terus yang Jakarta, Kalimantan. Jadi seluruh Indonesia itu kita sana pesen, tapi ya kita kalau ekspor enggak. Kalau dulu pernah ekspor gara-gara Bali, terus jadinya tuliskan ada yang takut, ada yang ini. Sampai sekarang kayaknya enggak ada ekspor, kita cuma domestik aja. Terus pewarna batik seperti ini tuh yang ada sintetis sama alami. Yang alami itu apa? Kalau warna alam itu nanti bisa tanyakan, karena saya spesialis sintetis, saya tahu warna alam. Tapi nanti yang lebih detail, lebih kompeten lagi kalau Mbak ngobrol sama warna alam ya. Kalau sintetis sendiri memang kimia. Jadi kalau alami memang semuanya hampir tidak pakai kimia, jadi semuanya warnanya alam banget, alam. Tapi kalau itu sangat natural, tapi kalau kita kimia. Sejarah berdirinya showroom Nardo ya Pak? Nardo gimana? Itu berawal dari memang kita senang batik dulu. Kalau semua pekerjaan, kalau kita senang, kita suka itu, apapun hasilnya tetap suka aja. Dengan
dengan suka maka kita telaten bersabar dan belajar sampai bisa biar diminati sama konsumen atau relasi yang lain atau orang lain kan itu. Karena kita bekerja seni ya semampu kami, karena orang lebih seneng menikmati sesuatu itu seperti karya seni itu apa kemampuanmu, jangan nyontek sana nyontek sini. Kalau nyontek seperti gambar Gramedia itu bagus-bagus disentek, di internet bagus-bagusnya itu belum tentu laku. Malah kita laku yang karya kita, apa imajinasi kita, apa ide kita tuangkan, itulah hasilnya yang kesini seperti itu kan. Ya karyawan-karyawan di sini kan banyak yang kerja, itu penghasilannya per bulan atau per hari? Ada yang per bulan, ada yang per hari, ada yang harian tapi kita jatuhnya mingguan, kita bayarnya mingguan. Terus ada yang bulanan, bulan per bulan kita bayarnya per bulan. Sebelum ada Bapak bekerja dalam showroom batik ini, Bapak ada usaha lain enggak? Saya tidak. Tidak. Tambahan? Jadi fokus itu aja. Jadi fokus saya batik, bergerak batik, dan batik ini sudah banyak menyita pikiran juga tenaga saya. Kelihatannya kalau buat tambahan ini kelihatannya malah nggak fokus, nanti batiknya terbuai juga. Ya, karena kalau batik itu kan dituntut sesuatu seperti ya tadi kreativitas. Jadi kita harus punya imajinasi supaya bisa menuangkan suatu karya seni, biar nanti kita kan nggak bisa monoton ya. Kalau karya seni monoton orang jenuh, mbak pakai bunga saja bunga itu terus warna terus kan malas kayak. Nah kalau kita beda-beda, apalagi orang sekarang senang yang tampil beda, pakai di jalan nggak ada yang sama, itu kan senang. Kalau seragam biasa aja itu senang. Misalkan kita mau jago kemana misalkan di gedung masuk itu kita pakai baju yang beda, sejelek apapun tampil beda itu menikmati. Tapi kalau udah sama, wah sana ada yang pakai sana kayak nggak pede kan gitu ya. Gengsi tetap ada. Gengsi bukan berarti kita terlalu tinggi, enggak, cuma gengsi seperti itu kan biasa aja. Gengsi yang muluk, gengsi seni istilahnya.